haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca sama-sama dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Mari kita lompat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bertepatan besok saudara-saudara kita yang kaum keturunan akan merayakan Hari Raya Imlek ya. Saudara, kalau kita melihat ini adalah sebuah tradisi yang kita harus tahu bahwa firman Tuhan harus ada di atas tradisi. Haleluya. Kalaupun kita merayakan tradisi asal tidak bertabrakan dengan kebenaran firman Tuhan, silakan. Haleluya. Nah, ada satu yang bagus dalam tradisi Imlek ini ya, bagaimana seorang anak akan menjumpai orang yang lebih tua atau orang tuanya, dan mereka saudara terkasih dalam Tuhan ya, semacam memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua tersebut. Saudara, ini adalah sesuatu yang baik, dan orang tuanya itu ya memberikan sesuatu berkat atau release blessing. Saudara, kalau kita baca dan melihat dari kebenaran firman Tuhan, bukankah ini sebetulnya sesuatu yang baik juga? Tapi yang kita harus lihat di sini bagaimana hubungan anak dan orang tua itu harus sehat. Haleluya. Waktu hubungan anak dan orang tua sehat, saya percaya keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dari kebenaran firman Tuhan tadi, ya seringkali ada sebuah pertanyaan yang menggelitik kita ya. Seringkali ya ada orang-orang datang kepada saya dan bertanya, "Pak, berarti dalam sebuah keluarga mana yang lebih penting? Ayah atau ibu? Papa atau mama?" Saudara, kalau kita melihat culture budaya ya bangsa kita, tentunya semuanya ya akan lebih mengarah ke ibu. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan, merawat, ya ibu yang mengajari. Istilahnya lebih banyak ibu bersama-sama dengan anaknya, apalagi waktu pertumbuhan. Karena ayah-ayah biasanya pergi pagi pulang sore atau malam untuk mencari nafkah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu disimpulkan lebih penting ibu ya, karena ibu lebih banyak bersama-sama dalam pertumbuhan anak tersebut. Tetapi ya kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, ternyata nggak ada yang lebih penting ya, karena firman Tuhan mengajarkan bahwa keduanya, ayah atau ibu, harus dihormati. Jadi saya mau bilang sama saudara, nggak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Dua-duanya harus dihormati, artinya dua-duanya kedudukannya sama, kedua-duanya sama pentingnya, baik yang berfungsi menjadi seorang ayah maupun yang berfungsi sebagai ibu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tentunya kita mendapatkan bahwa fungsi seorang ayah itu sangat berperan dalam pertumbuhan anak-anak selain ibunya yang mendampingi mereka. Saudara, kenapa saya mau katakan tersebut? Ya, karena dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, bukankah tadi kita baca bahwa seorang ayah ya itu mendidik anak-anaknya, dan dikatakan jangan sampai bangkit amarah di dalam hati anak-anak. Saudara, sebenarnya ya ini bukan artinya betul-betul membuat anak-anaknya marah ya, tetapi kalau kita lihat
dalam Kolose 3:21 ya, ini lebih cenderung kita jangan menyakiti hati anak-anak kita supaya anak-anak kita jangan sampai tawar hati. Nah, kenapa anak bisa tawar hati? Karena didikan ayat tersebut. Saudara, ya kalau kita merenungkan, ada beberapa hal yang menyebabkan anak bisa tawar hati dalam pertumbuhannya. Yang pertama, ya ciri anak yang tawar hati, dia akan kehilangan sukacita. Makanya anak-anak yang jauh daripada ayah-ayahnya atau fatherless, saudara lihat baik-baik. Ya, hidupnya itu cari perhatian dan lain sebagainya. Sukacitanya semu, bahkan tidak ada sukacita. Dan yang kedua, kita lihat cirinya. Mereka akan mengalami kehilangan pengharapan. Mereka gampang minder, mereka gampang down waktu dibully dengan teman-teman seumurnya. Ya, waktu teman-temannya diantar jemput sekolah dengan ayahnya, tapi dia harus pergi dan pulang sendiri. Saudara, itu membuat mereka seakan-akan tidak punya pengharapan lagi. Ya, dan hal yang ketiga, ciri yang ketiga, ya mereka akan kehilangan harga dirinya. Mereka merasa tidak berguna. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya penting peranan seorang ayah bagi pertumbuhan anak-anaknya. Dari sini kita akan belajar ya apa sebetulnya yang seorang ayah harus lakukan untuk bisa mendidik anak-anaknya tersebut. Ya, ada dua hal Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Seorang ayah harus berani memberikan ajaran. Haleluya, haleluya. Ya, dalam bahasa Indonesia, saudara terkasih dalam Tuhan, ajaran ini lebih enak didengar dengan kata pendisiplinan. Ya, jadi kita boleh sayang sama anak, tapi sayang kita harus juga mendisiplinkan mereka. Sebab sayang hanya dengan memanjakan saja tanpa pendisiplinan, saudara sedang menjerumuskan anak saudara tersebut. Ya, oleh sebab itu marilah kita berani didik mereka dengan memberikan disiplin kalau mereka memang salah. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seorang ayah harus berani memberikan nasihat. Haleluya. Dalam bahasa aslinya arti nasihat itu berani meletakkan sesuatu di dalam pikiran seseorang. Saya ulang sekali lagi. Arti nasihat dalam bahasa aslinya yaitu berani meletakkan sesuatu di dalam pikiran orang tersebut. Haleluya, haleluya. Jadi seorang ayah yang baik bukan sekedar memberikan teguran yang keras atau pendisiplinan, tetapi juga menuntun anaknya dengan memberikan nasihat, ya, sehingga anak-anaknya itu akan bertumbuh dan memiliki kedewasaan di dalam pemikiran yang semakin saat, semakin hari dia akan bertumbuh semakin bijak sesuai dengan pertumbuhan usianya. Haleluya, haleluya. Kalau Bapak Ibu bertanya lagi, mana yang lebih penting Pak? Ya, apakah lebih penting ajaran atau lebih penting nasihat? Saudara, ini harus seimbang, nggak ada yang lebih penting, dua-duanya penting juga ya. Haleluya. Ya, sebab kalau anak cuma didisiplin saja tapi tidak diberikan nasihat, anak-anak ini akan berontak ya. Ya, dia malah berbalik disangkanya ya karena tidak diberikan understanding, sebuah pengertian, karena dia didisiplin atau diberikan ajaran, dia akan merasa tidak disayang lagi. Begitu juga sebaliknya, seorang anak cuma dikasih nasihat, kalau salah cuma dinasehati tapi tidak disiplin, anak ini akan menjadi anak-anak yang gampangan, anak-anak yang tidak ada takutnya, anak-anak yang liar, dan anak-anak yang tidak bisa ya mengerti apa yang baik untuk dia memposisikan dirinya. Jadi harus seimbang antara ajaran atau disiplin dengan nasihat. Saya berdoa kiranya khususnya kita para orang tua dan ayah-ayah, biarlah kita bisa berperan secara maksimal, dan kita percaya dari hidup kita akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang gagah perkasa di muka bumi ini. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa.
Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, khusus untuk kami para pria-pria, para ayah. Hamba berdoa berikan kami hikmat, agar kami dalam mendidik anak-anak kami diberikan keberanian untuk berani di waktu yang tepat dengan cara yang benar, untuk berani mendisiplinkan mereka. Dan kami juga diberikan hikmat untuk menuntun mereka dengan nasihat-nasihat yang bijak sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati anak-anak kami, kiranya mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan bertumbuh melesat secara luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.